there's nothing new under the sun, ya kan? Setuju. Pasti kalau kita bilang ini baru nih, belum pernah ada, ya pasti somewhere out there pasti udah ada yang punya ide sejenis, kurang lebih sama lah ya. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita bisa menciptakan pembeda dibandingkan yang sudah ada ini. Halo Sobat Brand, selamat datang di Brand ID TV bersama saya, Michael TJ. Di channel ini, kita akan banyak membahas tentang brand, communication, and marketing. Semua ini cocok banget buat kalian yang mau jadi YouTuber, mau jadi influencer, mau jadi public figure, punya produk, punya jasa, atau punya usaha. Jadi, simak terus konten-konten dari kita. Nah, kali ini saya akan didampingi oleh Gusda. Kita akan membahas cara menciptakan, kalau istilah kerennya sekarang, your niche. Ya, di channel-channel YouTube kan suka dibilang itu. Pembedanya apa sih? Niche channel. Nah, cara menciptakan pembeda kamu dalam berkomunikasi. Yaudah. Nah, oke. Dak, kabar Dak? Baik, alhamdulillah sehat. Udah vaksin om? Udah dong, 2 kali. Teman-teman juga vaksin ya. Nah, oke, dah. Ini banyak yang nanya kalau lagi kita ketemu klien gitu ya. Lagi ketemu teman-teman, banyak yang nanya nih. Kalau mau nyiptain pembeda dalam brand, dalam komunikasi, itu banyak nggak sih yang nanyain sih selama ini? Wah. Di lu juga? Kalau dari yang sering dihadapin, terutama sama orang-orang yang mungkin punya usaha, punya baru ngerintis channel YouTube, pokoknya segala macam yang membutuhkan brand, mereka tuh cuman pengen gimana sih biar lebih stand out, biar lebih berbeda dari yang ada gitu loh. Jadi kalau misalnya yang YouTuber bisa dapat viewers lebih cepat, subscriber lebih cepat gitu loh. Atau yang dagangannya, yang punya dagangan mungkin biar dagangannya lebih cepat laku. Atau kalau brand-brand tertentu yang gue pegang, mungkin biar mereka punya competitive value yang lebih tinggi daripada kompetitornya. Nah, jadi emang banyak sih yang nanya kayak gitu. Oke, ini pasti teman-teman juga penasaran ya. Gimana caranya menciptakan pembeda sehingga bisa stand out from the crowd ya istilahnya. Ya, betul. Stand out from the crowd di market. Entah itu produk, jasa, layanan ya, atau kamu mau jadi YouTuber punya channel sendiri. Nah, gimana caranya kita create pembeda dibandingkan dengan yang sudah ada? Karena yakin deh sekarang there's nothing new under the sun, ya kan? Setuju. Pasti kalau kita bilang ini baru nih, belum pernah ada, ya pasti somewhere out there pasti udah ada yang punya ide sejenis, kurang lebih sama lah ya. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita bisa menciptakan pembeda dibandingkan yang sudah ada ini? Nah, apa sih yang bisa jadi pembeda untuk semua itu? Sebenarnya kalau kita bilang pembeda itu sama ya semuanya ya. Mau di bisnis, mau di produk ya, di layanan, brand sendiri, atau influencer, personal, itu teori dasarnya sama ya, ya. Betul. Jadi cara menciptakan pembeda itu sebenarnya gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Gampang karena semua orang bisa cari. Yang susah itu cara mengaplikasikannya secara konsisten. Karena ini butuh effort ya. Konsistensi itu butuh effort. Oke. Kita mulai dari yang pertama mungkin. Yang jadi pembeda itu dibandingkan dengan yang lain adalah kamu itu mau ngomongin apa dulu. Betul. Atau punya produk apa dulu ya. Produknya apa dulu. Contoh entah mau produknya otomotif, entah jasa, layanan, atau sebagai seorang YouTuber, kamu mau ngapain dulu? Topik yang kamu mau bahas di channel kamu apa? Produk kamu apa gitu kali ya? Betul. Nah, kita ngomong, misalnya kamu seorang dokter. Dokter banyak ya? Ya. Jutaan dokter. Cara ngebedain sama yang lain gimana gitu kan? Dari umum sampai spesialis. Nah, betul. Jadi, itu dulu deh.
mau jadi dokter. Oke, kita aja sudah jadi dokter nih sekarang ceritanya. Bedanya sama dokter yang lain apa? Selama ini kita sering ketemu ya dokter. Ada dokter A, dokter B, yang A Spesialisasi lebih yang sama. spesialisasi yang sama, yang A lebih ramai ya, Ya, yang B kurang ramai. Bukannya gara-gara berobat ke A lebih sembuh ya, berobat ke B nggak sembuh-sembuh gitu. Tapi kebanyakan kasus, satu dokter ini lebih enak diajak ngobrol ya, betul. Lebih komunikatif. lebih komunikatif. Jadi pasiennya lebih nyaman ketemu dokter A dibanding ketemu dokter B. Itu yang menyebabkan si dokter A lebih banyak pasiennya, lebih banyak yang rekomendasiin ya. Lebih banyak rekomendasi gitu. Jadi itu pembeda pertama. Apa yang bisa kamu berikan sebagai nilai tambah dari layanan kamu, dari produk kamu, dari diri kamu. Nah, ini pembeda pertama. Jadi nilai tambah itu sendiri sebetulnya udah pembeda awal banget ya Betul, buat nentuin seberapa besar kita mampu bersaing dengan yang lain gitu ya. betul. Oke. Nah, kalau kita bisa bikin pembeda yang lain, ya syukur berarti. Misalnya mau bikin produk lampu, tapi lampunya yang bisa berbicara gitu misalnya. Nah, ini dari produk development udah beda gitu. Ini beda-beda cerita deh. Kita mulai dari nol, dari konsepnya udah beda sekali dibanding yang sudah ada. Itu beda. Tapi ketika sudah umum, sudah jamak, pembeda pertama tadi Nilai tambah. nilai tambahnya. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya itu adalah tahu dulu pasarnya siapa. Tapi kalau tadi kita ngomong mau jadi influencer ya, mungkin awal yang tadi benar. Tapi ketika kita punya produk, kita mau bikin produk, ya kita harus tahu dulu demand pasarnya seperti apa. Nah, kenali dulu pasarnya. Siapa yang mau disasar, siapa yang mau dituju, mereka maunya seperti apa. Ya. Apakah pasarnya juga itu besar atau kecil, segmented atau enggak? Mungkin personality kita sesuai dengan pasar tertentu atau produk kita dibutuhkan oleh pasar tertentu, itu juga mesti ditahu dulu. Jadi bukan berarti pasar duluan atau nilai kitanya duluan ya. Bisa mulai dari mana aja itu ya, dua itu ya. Tergantung apa Bisnis yang mau atau industri. dijalankan. Oh. Bisnisnya yang mau dijalankan atau usaha yang mau dijalankan. Jadi ketika kita tahu demand pasarnya, kita tahu segmentasi pasarnya, akan sangat mudah untuk berkomunikasi dengan mereka karena kita tahu mereka sukanya apa, Betul. mereka demennya apa. Mereka suka personality yang mungkin lucu, Betul. serius, atau urakan gitu. Ini Kebanyakan kayak gitu sekarang tuh. jadi kita mesti tahu dulu demand-nya seperti apa, targetnya. Nah, ini baru kita bisa menentukan harus seperti apa. Nah, ini yang masuk berikutnya yang lebih krusial karena setelah tahu pasarnya, demand pasarnya, dan added value-nya yang kita bisa tawarkan buat mereka. Yang berikutnya adalah yang lebih krusial. Menentukan personality yang kita tawarkan ke pasar kita. Oke. Tadi udah tahu market, added value yang bisa ditawarkan, differentiation-nya, lalu kita bisa menciptakan personality yang cocok. Nah, yang terakhir apa dah? Apa tuh? Yang terakhir adalah mediumnya. Oke. Kita mau medianya, kita mau berkomunikasi lewat mana. Kalau yang jadi YouTuber udah jelas lah channel mereka siapa Ya, gitu. Nah, tapi kalau yang punya usaha, punya jasa, punya produk, harus berkomunikasi di medium apa? Mau konvensional bisa? Bisa. Mau digital bisa? Bisa. Konvensional itu termasuk apa dah? Kita punya iklan cetak, iklan TV. Kita punya word of mouth. Nah, salah satu media komunikasi yang paling tua di muka bumi. Word of mouth. Nah, kalau digital kita banyak lah ya sosmed ya. Sosmed. Bisa mau pasang iklan di Google juga bisa gitu, untuk naikin search kamu. Nah, itu bisa kita manfaatkan semua. Toolsnya banyak sekali. Kita bisa memanfaatkan medium-medium yang paling banyak digandrungi sama target kita. Betul. Nah, jadi ini penting ya, ketika kita bisa mencocokkan targetnya dengan apa yang kita tawarkan dan berbicara di medium yang tepat, itu sangat bagus. Jadi ini dasar ya, dasar brand dan komunikasi. Ketika kita mau menciptakan sebuah brand, kita mau menggarap sebuah
komunikasi untuk produk dan jasa kita, ini adalah basic step ya. Betul. Jadi ini sangat dasar, sangat umum, tapi penting di tahap-tahap awal. Setelah itu, selamat berkreasi, selamat mencoba. Siapa tahu kita semua bisa melihat tumbuhnya banyak brand-brand dan influencer-influencer baru. Ketika kita bisa mulai dengan cara yang baik, cara yang benar, mudah-mudahan hasilnya juga lebih optimal. Dengan awal yang baik, ditambah konsistensi, Konsistensi. pasti mudah-mudahan semuanya jadi lebih baik. Berarti terakhirnya konsisten. Konsisten. Oke. Kalau gitu, sekian dulu dari kita. Jangan lupa subscribe Brand ID TV. Coba juga lihat-lihat kita punya Instagram di brand.id.tv. Komentar di bawah ya, komentar. Kita bisa diskusi kalau ada yang mau ditanyain. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Michael PJ dan Sudah. kita signing off.